الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku yang sangat kami hormati dan kami muliakan, senantiasa kami doakan kepada Allah semoga kita dan anak cucu keturunan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar malam hari ini semua? Sehatnya? Alhamdulillah. Kalau jalan kita di ujung batu ini malam ke-27 Bapak Ibu, hanya musola Abu Daud lah yang penuh. Entah karena kecil, yang penting penuh Bapak Ibu. Syukur Alhamdulillah. Al-Hidayah aja, dan yakin saya lagi malam beberapa kemarin saya mengisi sudah berkurang 2 saat. Tapi musola Abu Daud malam ke-27 masih sampai ke teras. Alhamdulillah. Ini prestasi Bapak Ibu, kita pertahankan ini. Semoga biarpun 4 saf, 2 saf laki-laki, 2 saf perempuan, terbayangkan Bapak Ibu berapa besar pahala yang didapatkan oleh almarhum almarhumah Bapak Haji Bu Hajah dan keluarga besar Rokan Jaya. Mereka menyiapkan fasilitas tempat ini. Mudah-mudahan lapang dalam kubur dan Allah tempatkan di tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini tidak banyak yang mau disampaikan karena malam ini kalau nanti berlama-lama saya termasuk Ustaz Kopi mau berangkat juga potong malam ini yang tidak ya. Ya Ustaz. Kalau nanti belum selesai saya, izin aja Ustaz, saya menyusul nanti insyaAllah. Tapi menengok cuaca di luar Bapak Ibu memang tak boleh lama-lama, banyak gerimisnya. Saya malam ini bang bawa Honda, nanti tak bisa pulang. Bapak Ibu dekat dari sini semua kan, yang tak nanti. Yang pertama Bapak Ibu yang ingin Ustaz sampaikan, kita mungkin di musola ini belum sempat kemarin memperingati Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini penting Bapak Ibu, karena sesuatu yang dibuat Allah berkaitan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, maka mulialah bulan Ramadan. Seandainya turun Al-Quran itu Bapak Ibu di bulan Syawal, maka lebih mulianya bulan Syawal ketimbang Ramadan. Tapi karena Allah yang menyebut dalam Quran, Syahrul Ramadan tadi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Orang yang sering bersahabat dengan Quran, dia mulia. Orang yang hafal Al-Quran menjadi mulia. Orang yang mengamalkan isi Al-Quran menjadi mulia. Itu yang mau kita kaji malam hari ini. Tanya dulu Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya. Setahu Bapak Ibu, berapa jumlah juz Al-Quran yang kita baca-baca itu? 30. Zuhri, jangan kau ribut. Ini perjuangan yang berat ini. Dengarkan baik-baik. Biarpun kau lagi munyah, jangan kau ribut. Quran kita ini Bapak Ibu jumlahnya 30 juz. Kalau jumlah surahnya Bang Darus 114 surah. Kalau jumlah ayatnya 6.666 yang paling enak diingat Bang Obi kan 6.666 ayat. Biarpun nanti menyebut sebahagian 6.266 ayat. Itu ijtihad ulama, beda pendapat, tidak masalah.
satu lagi lah pertanyaan ini. Semoga Bapak Ibu bisa diskusi kita sama-sama ya. Berapa setahu Bapak Ibu jumlah keseluruhan huruf Al-Quran itu dari ayat pertama Fatihah sampai ayat terakhir surah An-Nas? Berapa itu Bapak Ibu? 26. Salah. Kan harus langsung dijawab itu supaya jangan terpengaruh yang lain. Berapa Bapak Ibu jumlahnya? Karena kita mau hitung malam ini supaya lebih semangat kita baca Quran. Tarawih ini kita lakukan Bapak Ibu karena tahu kita pahalanya besar. Orang rajin ke masjid pasti tahu dia manfaat yang dia dapat. Kenapa Bapak Ibu berinfak sedekah? Pasti ada Bapak Ibu yang menyemangati tahu fadilah infak sedekah. Itu dia. Berapa Bang Darus? Salah pun akan saya suruh berdiri. Bukan sekolah ini. 30. Kalau 29 30 itu hijaiyah namanya Bapak Ibu ya. Alif ba ta sa jim ha ha sampai huruf ya. Yang Ustaz tanya ini ayat pertama surah Fatihah kan Bapak Ibu bismillah itu. Ayat terakhir di juz 30 kan surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Berapakah jumlah ayat dari ayat 1 Fatihah sampai ayat terakhir An-Nas? Berapa Bapak Ibu? 17.000 kan? Oh, mendekatilah. Berapa itu Bapak Ibu? Udah lama kita Bang Darus Islam itu Bang. Jangan sampai nggak tahu kita ini. Berapa jumlah huruf Al-Quran itu Bapak Ibu semuanya? Berapa huruf? Dalam hatiku terserah Ustaz lah. Yang penting makan frisol jelas. Jumlah keseluruhan Bapak Ibu ayat Quran itu 100 tadi 6.660 Kalau jumlah hurufnya Bapak Ibu nanti tengok. Karena kita banyak mazhab Imam Syafi'i, jumlahnya 1.027.000. Berapa Bapak Ibu? 1.027.000. Setelah kita tahu Bapak Ibu jumlah hurufnya 1.027.000, nanti Bapak Ibu kan banyak di sini yang cerdas matematika. Saya mau hitung bersama nanti, tapi jangan salah ya. Kalau kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Alif Lam Mim. Tidaklah aku katakan Alif Lam Mim itu kata Nabi satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim, udah 3 huruf. Dan satu huruf kata Rasulullah dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti baru kita menyebut alif lam mim 30 kebaikan. Kalaulah 30 kebaikan didapat baru alif lam mim dibaca. Bagaimana Bapak Ibu kalau pernah kita sekali seumur hidup khatam Al-Quran yang jumlah hurufnya 1.027.000, berapakah pahala yang kita peroleh kalau khatam sekali seumur hidup? Pertanyaan, ayo Pak Mafid. Aku 7 nilai matematika aku SD dulu Bang, makanya agak lambat aku matematika. Coba Kakak Salwa dulu, dia hitung duit tiap hari. Berapa itu Kak? 1.027.000 kali 10. Berapa itu? Jadi aman, pakai kalkulator saja lah supaya gampang ya. 1.027.000 kali 10. Sebenarnya tidak usah pakai kalkulator pun kagak enak. Berapa Kak? Salah. 10.270.000. Itu Bapak Ibu satu huruf baru kali 10. Di Ramadan ini tidak usahlah kita muluk-muluk kali 100 kali 1000. Kali satu saja Bapak Ibu pernah khatam baca Quran sekali seumur hidup, sudah adanya tabungan pahala kita 10.270.000. Itu baru sekali khatam. Bagaimana Bang Darus kalau 5 kali khatam? Berapa itu? Berapa itu?
Biar Kak Maria di kalkulatornya dulu. Ayo Kak, berapa itu? 51 juta. Betul tuh, kira-kira. Kata orang Cina segitu apa ibu? Betul tuh Bang Putra, kira-kira. Ya kan Bang? Allah Akbar. Kenalnya Bapak Ibu Bang Putra ini? Hah? Kamu dia kenalnya Bang Putra? Tengokkan dulu wajah Bang Putra sekali. Allah Akbar. Beliau inilah polisi syariah kita di Ujung Batu ini. Yang sering Bapak Ibu tengok mulai dari YouTube kita, siaran langsung kajian subuh dan termasuk khutbah Jumat. Beliau inilah adminnya semua itu. Nampak dari depan, nanti pas beliau mau pulang, tengokkan saja. Beliau ini menurut Bapak Ibu apa kerjanya ini? Beliau ini seorang polisi. Beliau dinas di Polres Rokan Hulu. Bayangkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita doakan anak cucu keturunan kita besok jadi apapun tetap memperjuangkan agama ini, insya Allah. Balik ke laptop. Kalau satu kali khatam Quran dapat pahala 10.270.000. Bapak Ibu, tak ada kita ni yang baru sekali khatam, saya yakin. Apalagi Bang Darul setiap Ramadan tembusnya sekali khatam. Kenapa kakak ketawa? Okeylah, sekali Ramadan tak tembus Bang. Insya Allah sekali 3 tahun pastinya pernah kita khatam Quran Bang, insya Allah. Tangsur-angsur kan Bapak Ibu. Lalu Bang Darul sekarang berapa umur Abang? Ada 50? Kurang 3 tahun, 47 umur Abang malam ini. Katakan Bang dulu 15 tahun kita potong belum akil balik. Masuk Abang pesantren, kemudian di pesantren kita terus mengaji. Maka sampai umur 47 tahun kurang 15, sisanya itu tidak mungkin Abang tidak pernah potong paling sedikit 10 kali Al-Quran ini. Berarti pahala Abang 1.027.000 kalilah Bang dengan 10 kali potong dan kalikan dengan 10 kali pahala per huruf. Itulah Bang pahala Abang. Itu baru membaca. Tapi tidak yakin saya cuma sekali potong. Kalau saya kasih Bapak Ibu teorinya, sebenarnya sekali sebulannya kita potong Quran di Bapak Ibu. Dari mana Ustaz bisa menyampaikan tema ataupun kajian tentang potong Quran sekali sebulan? Sudah kita praktekkan Bapak Ibu bisa. Caranya, ini Bapak Ibu Al-Quran, kita buka halaman pertama pasti Fatihah, kemudian di sini alif lam mim, dibayangkanlah ini. Berapa kali kita sholat sehari semalam? 5 kali. Berapa lembarkah satu juz Al-Quran? Ada 8, ada 9. Katakan kita ambil yang paling banyak 9. Bapak Ibu, setiap kita sholat fardu saja, cara mengakali supaya cepat potong Quran sekali sebulan, itu Bapak Ibu, cara membacanya, setiap habis sholat, baca 1 dan 2. Berarti saya baca Fatihah, baca alif lam mim sampai ayat ke-5. Shadaqallahul azim. Saya buat pembatasnya di situ. Jangan dipindah ke depan. Itu metode itu Bapak Ibu. Banyak mempraktekkan berhasil. Dibuatlah di antara Fatihah dengan alif lam mim pembatasnya. Katakanlah kita mulai start besok sholat subuh. Dapat 1 kali halaman 1, halaman 2. Begitu nanti Bapak Ibu masuk sholat zuhur, maka sempatkan baca, berarti halaman 3, halaman 4. Pembatasnya di situ. Jangan Bapak Ibu pindah. Nanti masuk asar, baca lagi halaman berikutnya, pembatasnya tak boleh pindahkan ke depan. Kenapa harus begitu Pak Ustaz? Begitu buka Quran, Bapak Ibu begitu menengok pembatas, langsung ada semangat karena langsung membuka ke halaman berikutnya. Kalau Bapak Ibu mampu sekali sholat 1 lembar, kan 1 lembar namanya itu, 1 dan 2, berarti 5 kali sholat sudah baca Quran 5 lembar. Berapakah sisanya? 4 lembar. Di mana itu didapatkan Pak Ustaz? Habis sholat duha 2 lembar, habis sholat tahajud menjelang subuh 2 lembar, 24 jam, tembus 1 juz. Berapa harikah dalam sebulan? 30 hari.
berapakah juz Al-Quran? 30 juz. Maka bisa potong 1 kali sebulan Bapak Ibu. Amalkan itu Bang Darusman. Salaman dulu. Resmi ya? Amalkan itu. Sambil mengaduk tepung tubuh bisa. Tidak lama-lama Bapak Ibu. Itu metode Pak. Banyak yang mempraktekkan. Pak Ustaz, tidak mungkin habis sholat maghrib masih sempat baca Quran itu 1 lembar macam tadi. Tidak mungkin. Berarti Pak Ustaz saya tidak baca di maghrib. Kapan saya baca? Nanti di Isya. Panjang waktunya. Ini Ramadan Pak Ustaz. Ini habis tarawih lagi. Habis witir. Tidak mungkin tidak sempat 10 menit duduk membaca Quran 2 lembar Bapak Ibu. Kalau mulai malam ini nanti atau mulai nanti subuh, insya Allah Pak, khotomnya kita 1 kali dalam sebulan Al-Quran. Kali dengan 30 tahun ke depan umur kita, berarti katakanlah 30 kali saja khotom sekali setahun, sudah mantap tuh Bapak Ibu. Kalau sampai sekali sebulan khotom, berarti dalam setahun 12 kali dia khotom. Kalau hidup kita 20 tahun ke depan, 12 kali dengan mulai lagi kalian tahu Bapak Ibu, kalikan terus, karena ini jadi motivasi banyak yang mengamalkan. Bagaimana cara bersahabat dengan Quran? Pahami Bapak Ibu kata Nabi ya. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran itu kata Nabi, karena nanti di akhirat datang Quran ini memberi syafaat pertolongan li ashabi, bagi orang yang bersahabat dengan Quran. Cara bersahabat dengan Quran yang pertama, beli mushaf Al-Quran. Bang Daru sampai malam ini udah berapa Bang Quran abang beli sampai sekarang? Udah banyak? Kalau belum Bang, kemarin umroh sempat gak wakaf? Wakaf Quran kan disuruh itu. Kalau umroh Bapak Ibu kan wakaf gitu. Sempat kan? Bayangkan Bapak Ibu. Karena miris kita sekarang, orang berlomba-lomba datang ke ujung batu melelang banyak mushaf Quran. 1 mushaf 100.000, 2 mushaf sekian. Banyak yang menyumbang sampai 10 juta. Begitu Quran itu dicetak, balik ke ujung batu lagi disebarkan. Tengok sekarang masjid-masjid Bapak Ibu, banyak Quran masih berplastik, bertahun-tahun, tak ada yang baca. Siapakah yang paling untung kalau itu dibagikan ke anak-anak? Tentu orang yang berwakaf. Ruang lingkup kecilnya Bapak Ibu, caranya saya harus punya Quran 1 untuk saya. Istri saya harus punya Quran 1 untuk dia. Kalau kita sudah punya anak 2, 3, 4, belikan 1. Lahir dia, belikan 1. Lahir dia, belikan 1. Apa sebab? Jangan Bapak Ibu mengira mushaf Quran yang kita beli itu tidak akan menjadi amal jariah penolong kita. Dia ini panjang umurnya Bapak Ibu. Siapa orang yang membacanya mengalir pahala ke kita yang membelinya. Orang sekarang asal ditanya anaknya, ayah, ya aku sudah selesai Iqra, terus masuk Quran, beli Qurannya. Tidak usah beli Quran itu, ambil dia Hidayah, banyak Quran situ kata dia. Minta dia sama Ustaz Harun, akan marah dia itu, banyak situ Quran. Jangan Bapak Ibu bangga biarpun Quran yang banyak itu dipakai anak-anak kita, Quran yang dibaca anak-anak kita, Quran dibaca keluarga kita. Pastikan Al-Quran yang kita beli dari duit kita sendiri, karena ini menjadi amal jariah. Begitunya Bang, kita buat ya. Jangan kita baca terus mushaf Quran yang diwakaf-wakafkan orang. Salah juga Ustaz. Tidak, cuma saja tekor kita. Yang betul beli mushaf masing-masing. Kalau kita potongkan itu, memegangnya saja pahala, menengoknya saja pahala, membawanya saja pahala, apalagi sampai membacanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah tua kita belum pernah kita beli mushaf Quran, rugi kita Bapak Ibu. Kalau saya sudah beli mushaf Quran katakan baru 5, tinggal saya malam ini. Al-Quran yang 5 ini masih ada.
Nanti akan dikasih istri saya mungkin hidayah 1. Nanti kenang-kenangan sama dia 1. Dikasihnya mungkin ke anak saya 1. Iya, kalau panjang umur besok mungkin cucu saya mengaji. Ini Quran atokmu dulu. Nah ini baca. Bayangkan Bapak Ibu, saya sudah lama tertimbun tanah nanti di Simpang Ngaso, sementara pahala amal Quran yang kubeli masih dibaca-baca orang di dunia ini. Bersahabat dengan Quran, usahakan pertama beli mushaf Al-Quran 1. Yang kedua, setelah dibeli Quran nih Bapak Ibu, jangan lagi kita ikut biarpun dibuat orang bahasanya sedikit cemee. Bahasa orang Ujung Batu cemee, Pak Darusnya. Bahasa kita orang Medan ngejek-ngejek gitu ceritanya. Asal masuk Ramadan, heboh baca Quran. Selesai nanti Ramadan, naik Quran itu balik ke lemari hias itu lagi. Seolah-olah itu menjadi hiasan. Maka dibuat komitmen Bapak Ibu ya. Baca Quran ketika masuk Ramadan itu bagus. Tapi ketika menunggu Ramadan baru baca Quran, itu perlu diperbaiki. Kita jangan sampai asal Ramadan baru heboh baca Quran. Ketika habis Ramadan, hilang Quran itu lagi balik. Apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah dapat Quran kenangan tuang. Bagi Bapak Ibu yang haji itu kan dibawa tuh macam Quran emas itu dari Makkah sana itu. Itu Bapak Ibu jangan dijadikan jimat. Justru begitu sampai ke ujung batu, Quran emas tadi cetakan kuning itu bukan mahal tuh. Saya tidak akan mau wakafkan nih Pak Ustaz. Saya pajang di lemari ini. Maka Bapak Ibu dia takkan memberi manfaat. Kalau zaman dulu rumah-rumah katakanlah musola Abu Daud ini rumah, itu Pak di atas pintu itu masih sering orang menggantungkan Al-Quran pakai benang, ditaruh sedikit macam papan begitu. Itu pada boleh diambil sampai laku. Karena zaman dulu kan belum kompor gas orang Bapak Ibu, pakai masak nasi pakai kayu bakar. Asapnya itu naik. Setahun 2 tahun Al-Quran itu tidak boleh itu disentuh siapapun sampai laku sesuai dengan masanya nanti. Masih ada di kampung tuh Pak Ustaz. Sampai 2025 rumah-rumah lama di Padang Lawas masih banyak itu Bapak Ibu. Pendapat mereka asal dibuat di situ Quran itu, setan itu takkan pernah berani masuk. Padahal Bapak Ibu, Quran itu bukan jimat itu. Kita sekarang lebih modern. Kita tidak menaruh di situ, tapi kita taruh di lemari. Kapan Quran diturun dari lemari? Masuk Ramadan. Nanti selesai Ramadan, naik dia balik. Kapan diambil lagi? Ramadan tahun besok lagi. Bapak Ibu, jangan seperti itu cara kita bersahabat dengan Quran ini. Bagaimana maksudnya Pak Ustaz? Kalau seandainya Ramadan mampu khatam Quran membaca 3 kali, nanti di bulan Syawal paling tidak Bapak Ibu sekali, sudah berhasil itu. Kalau nanti di bulan Rajabnya dapat sekali, Ramadan latihan 3 kali khatam, masuk Syawal sekali, masuk nanti Zulqa'dah sekali, Zulhijjah sekali, sudah berhasil itu Bapak Ibu insyaallah. Penekanannya jangan baca Quran menunggu Ramadan, tapi tidak perlu menunggu Ramadan, kita terus baca Al-Quran. Nanti Pak Ubi kalau makan-makan telepon saya ya. Biasanya ada nasi kuning itu, makan-makan nanti ini. Bentar lagi lah, duluan Pak Ubi dulu. 2, beli mushafnya, baca Qurannya. Yang ketiga Bapak Ibu, harus betul-betul ini biarpun tak enak harus disampaikan lah. Karena kita orang Ujung Batu ini saya perhatikan tak ada beda dengan orang Padang Lawas, agak gampang merajuk. Apa gampang merajuk itu? Tadarus itu Bapak Ibu hakikatnya satu membaca, yang lain menyimak. Bukan adu kecepatan dan bukan adu nanti satu baca satu makan bakwan. Tidak apa-apa saudara makan bakwan dia, tapi menyimak dia. Rata-rata saya perhatikan di Padang Lawas dan di sini tadarus begitu. Baca satu, yang lain main-main. Begitu selesai, taqabbalallahu minkum. Baru diambilnya mikrofon tuh. Udah ayat berapa tadi kata dia? A'udzu billahi Allahu Akbar. Ini gagal program di Bapak Ibu. Kalau disebut tadarus, ada yang baca, ada menyimak.
Maka ketika disimak orang bacaan kita Bapak Ibu, saya ini dibilang orang kan ustaz. Saya tidak tahu Bapak Ibu bacaan saya ini benar atau tidak. Kalau tidak didengarkan orang lain. Sama dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sendiri yang baca Quran, pasti Bapak Ibu mengatakan bacaan Bapak Ibu benar. Tapi ketika saya dikoreksi oleh orang, pas tadarus, Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Benar enggak bacaan itu Bapak Ibu? Salah kan? Sekilas saya merasa aku kan orang Medan, logatku kan begitu. Apa salahnya aku bilang Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin? Kami kan orang Batak. Enggak bisa begitu Pak Ustaz. Datanglah guru ngaji ataupun yang mengoreksi, Pak Ustaz Rangkuti. Itu bukan jalika, itu huruf dal, harus halus. Makhrajnya itu za. Tekankan ujung lidahmu agak ke pangkal gigi paling bawah. Itu makhrajnya. Za. Kalau saya ini Bapak Ibu mengikuti ego saya, begitu saya baca jalika, Ustaz, za. Saya ulang balik. Jalika, Ustaz, za. Kata yang kambing saya nih. Jalika, Ustaz, za. Coba dulu Ustaz. Za. Bapak Ibu, ketika orang mengoreksi bacaan saya, kira-kira besok datang nggak saya tadarus? Penyakit orang ujung batu saya tengok begitulah. Apalagi mohon maaf nih agak tua kita, disalahkan yang lebih muda sedikit. Itu nggak ada lagi cerita itu. Duluan lagi aku baca Quran ini ketimbang kau, kata dia. Melawan. Tidak terima disalahkan Bapak Ibu. Mestinya kalau ada orang membetulkan bacaan kita, sekalipun lebih muda dari kita terima saja. Berarti ya Allah, selama ini salah yang kubaca ini dibetulkan oleh anak ini, memang lebih pasti dia ketimbang saya. Belajar awak Bapak Ibu. Tapi kebanyakan saya tengok tadarus begitu. Asal kalau di kampung bang pakai batu dulu kan, ngaji di situ sebelah itu. Awak nak ngomong tuh 3 kali nanti awak ketok baru awak ajari. Kalau kami di kampung dulu begitu, dibacanya nanti Bismillahirrahmanirrahim. Gitu tuh Pak. Langsung ke lantai mesin itu pakai ketok-ketok itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangnya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ajari. Bismillah, jangan kau bilang hirroh. Nah ada situ hirroh di situ. Harus kau buat. Kira-kira begitulah kalau orang Medan mengaji. Menangislah kawan ini. Aku kalau kayak gini tak datang aku besok lagi. Tak usah kau datang. Yang penting bacaan itu salah itu. Cemana? Lanjut apa enggak nih? Jangan aku lanjut katanya. Lanjut balik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak boleh dibuat Rahmanirrahim kasar begitu. Diajari Bapak Ibu. Apa maksud Ustaz ini? Banyak di antara kita ini Bapak Ibu pengen kali dia ikut tadarus, tapi ketika dikoreksi bacaannya tidak terima dia Bapak Ibu. Asik meraju aja bawaannya. Kalau begini kita terus Bapak Ibu, kapan lagi maju kita Islam ini? Asal diajari orang tidak terima kita. Tidak ada berlapang dada Bapak Ibu. Kalau saya Bapak Ibu, siapa yang koreksi bacaan saya? Jumpa sama Ustaz Junaidi. Begitu diajarinya anak saya siap pipa kelas 4 SD itu sekarang. Dulu dia masih kelas 2 SD. Kelas 1 SD sudah saya daftarkan setahun mengaji sama Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi itu bersanad tuh Bapak Ibu. Bukan sembarang-sembarang ngaji dia, bersanad dia, nyambung dia bacaannya itu. Begitu Bapak Ibu saya buat anak ini mengaji dengan Ustaz. Pulang dia ke rumah, di pipa nih, kelas 2 SD. Apa kata dia sama saya? Salahnya bacaan ayat itu katanya. Bayangkan Pak, anakku sendiri kelas 2 SD disalahkannya bacaanku. Ku bilang sama dia, udah lama ayah jadi Ustaz, baru kau lah yang berani nyalakan bacaanku. Ku bilang. Apa kata dia? Orang dibilang Ustaz kok memang begini makhrajnya, yang ayah baca kok beda kata dia. Coba kau baca. Begitu dia baca a'udzu, barulah aku sadar memang bacaanku salah.
Begitu dia baca bismillah, dia baca Fatihah, kubandingkan dengan Fatihahku, kami rekam, kami bandingkan. Memang salah Bapak Ibu. Apakah saya merasa rendah diri disebabkan gara-gara anakku yang mengajariku? Disitulah Bapak Ibu pentingnya awak tasamuh, berlapang dada. Sekalipun yang lebih muda, asal mau dia mengajari kita, berarti dia sayang sama kita Bapak Ibu. Jangan kita ini, jangan pernah berkata, aku dari dulu beginilah bacaanku. Ini yang jadi masalah di Bapak Ibu. Dari guru ngajiku mulai semenjak dulu, inilah bacaanku kata dia. Bapak Ibu ingat hadis Nabi ya. Ada manusia ini baca Quran mendapat rahmat dari Allah. Ada orang baca Quran mendapat laknat dari Allah. Siapa orang yang baca Quran malah dilaknat oleh Allah? Bacaannya tidak tepat makharijul hurufnya, tidak tepat sifatul hurufnya, tidak pernah dia belajar idgham ikhlas ikhfa, tidak tahu dia idgham safawi ikhfa safawi idgham mutamatsilain, tidak tahu dia mad alif disukun mana mad wajib mad jaiz mad far'i, dihantamnya saja rata sama dia. Dia tidak pernah belajar Bapak Ibu, bacanya saja sesuai dengan kehendak dia. Jangankan dapat pahala, mohon maaf, itu malah mendapat laknat dari Allah. Ustaz, aku ini sudah tua, memang begitulah kepandaianku. Biar selamat Bapak Ibu, ada hadis satu lagi menghibur kita. Orang yang mahir baca Al-Quran itu akan dikumpulkan Allah kata Nabi ma'akiramil bararah, dengan malaikat-malaikat yang mulia. Sementara orang yang bacaan Qurannya yatatatta, apa itu Pak Ustaz? Terbata-bata, tidak lancar, dia mendapat pahala dua. Ini hiburan nih bagi kita Bapak Ibu. Jangan patah semangat. Nenek, kakek yang udah tua-tua baru sekarang mau belajar Iqra, jangan malu, belajar saja. Kata Nabi, kalau tak lancar baca Quran tapi jalan terus belajar, pahalanya dua. Pahala pertama karena sering mengulang-ulang hurufnya. Pahala kedua, kesulitan Bapak Ibu dalam mengucapkan hurufnya. Jadi Bapak Ibu sejauh ini, mana yang lebih bagus kita menurut Bapak Ibu baca Quran ini? Lancar atau macet? Kalau lancar sama malaikat. Kalau tak lancar sama dapat pahala dua. Jawabnya, tetaplah Bapak Ibu terus belajar, tetaplah Ustaz terus belajar, supaya kita kalaupun tak lancar dapat pahala dua. Besok kalau sudah lancar meninggal dikumpulkan dengan malaikat yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu saya mohon izin ini ya, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Separah apapun bacaan kita Pak, saya malam ke-25 entah 26 semalam itu pergi saya nuzulul Quran ke kebun Terantang PT Boraya masuk itu. Berceritalah kawan itu, kakek umur 70 tahun lebih, baru dia mulai bercerita, dia Bang Darus tidak tahu dia yang mana alif, mana ba, mana huruf hijaiyah itu tidak tahu dia sampai 70 tahun Bapak Ibu. Tapi secara diam-diam setelah punya cucu udah mulai malu ini. Kita ini hijrahnya kalau udah tua kan banyak godaannya Bapak Ibu. Kalau Bapak tidak biasa sholat dari muda, begitu tua pakai peci putih berangkat ke masjid, itu kawan-kawan seleting Bapak paling banyak mengejek nanti. Paling 2 harinya itu katanya. Alah itu musiman aja itu, besok balik lagi. Tengoklah, dapat istiqomah itu. Banyak Pak itu. Si kakek ini apa yang dia lakukan? Berbisiklah dia sama kawan ini, maka kawan ini bercerita ke saya, Pak Ustaz, ada yang sangat luar biasa di kebun Terantang ini. Kakek berumur 70 tahun, tidak kenal dia yang mana itu alif, bentuknya pun dia tak paham. Jangankan baca Quran, huruf hijaiyah pun dia tak kenal. Kuajarilah dia Pak Ustaz. Sama-sama di Iqra kami belajar sama Ustaz di masjid ini. Tapi saya sebenarnya Pak Ustaz sudah pandai. Tapi gara-gara dia bercerita ke saya bilang saya belum pandai. Saya bantu dia Pak Ustaz. Caranya, sama-sama kami belajar Iqra 1, saya pun pura-pura tak pandai saya, supaya terus dia semangat. Sekarang Bapak Ibu udah masuk dia Iqra 5.
Padahal 70 tahun ini bukan saat belajar lagi Bapak Ibu. Saatnya mengamalkan yang dipelajari waktu muda mestinya. Tapi semangat luar biasa. Sekarang sudah Iqra 5. Ini saya ceritakan supaya Bapak Ibu berpikir hari ini tidak adanya sebenarnya kata terlambat termasuk belajar Al-Quran ini. Si kakek ini disebut pun alif, tidak tahu dia modelnya. Apa dibuat abang tu metodenya? Tahu kakek sampan kata dia. Tahulah sampan. Sampan itu kalau ada di bawahnya ditaruh ini titik, ini baik nih modelnya. Kalau sampannya ada bebannya 2 peti di situ, itu namanya. Harus begitu Bapak Ibu. Tidak bisa macam ada sekarang. A, ba, ta, sa. Tidak begitu. Harus dimirip-miripkan dulu huruf ini baru nyambung dia. Betapa sulitnya si kakek ini. Tapi belajar terus. Kalau begitu si kakek ini, biarpun tidak bisa baca Quran sampai khotam Iqra 6, lebih duluan kematian menjemput dia. Itulah kata Nabi yang dapat pahala 2 tadi. Ini apa ini ke? Alif. Oh mantaplah. Coba yang depannya huruf apa itu? Tidak tahu saya kata dia. Ba. Bilang ke? Ba. Oke. Apa huruf tadi sebelum ba? Tidak ingat saya lagi. Alif. Orang tua begitu Bapak Ibu. Dapat 1 hilang 1. Dapat 1 hilang 1. Sabar betul kawan. Bayangkan Pak. Yang mengajari panen pahala, yang mengulang-ulang sekali ulang 2 dapat pahala, maka dua-duanya besok akan Allah kumpulkan masuk ke dalam surga. Jadi mana tahu begini Bapak Ibu ya, malu Bapak Ibu mungkin belajar ke ustaz, malu belajar kadang-kadang kalau nanti ke ketua ataupun imam masjid. Bapak Ibu, itulah gunanya di hari tua ini. Alhamdulillah rezeki kita ada dikasih Allah biarpun tak banyak. Saya yakin dan percaya menjaga rasa malu kita itu tidak ada sulitnya bagi Bapak Ibu. Bayar sajalah ustaz itu 100 pun sebulan, 2 kali kalian bertemuan, suruh dia datang ke rumah diam-diam. Tapi kalau ibu perempuan biarpun sudah tua, jangan kalian berdua saja. Nanti difitnah orang pula. Apalagi ibu sudah janda, jangan coba-coba. Tetaplah belajar. Undang dia, ditemani cucu maupun jadi. Penting jangan berdua. Aku Pak Ustaz mau belajar ini, cari guru perempuan. Yang hidayah itu dulu masih ada itu. Termasuk istri Ustaz Harun kan dapat dia di situnya itu, ya kan? Masih banyak ustazah-ustazah yang mau mengajar ibu-ibu. Bapak pun kalau ustaz banyak yang mau mengajar. Kalau rezeki ada, luangkanlah, korbankanlah untuk membaca Al-Quran, belajar Quran. Suruh ustaz itu datang ke rumah. Ustaz, ajari dulu aku. Aku tidak paham-paham ini. Dari dulu waktu muda, awam memang lalai betul. Tidak pernah ngaji serius. Sekarang menyesal betul aku Pak Ustaz. Semana menjawab menukar nangkir itu besok. Menurut Bapak Ibu, ada besok bahasa Melayu di alam kubur itu. Bahasa Mandailing pun tidak berlaku di situ Bapak Ibu. Malah dalam hadis itu saya baca dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Kenapa mulia Al-Quran itu? Karena salah satunya Al-Quran itu bahasa Arab. Li'anni Arabiyun kata Nabi, aku ini adalah orang Arab. Bahasa Quran adalah bahasa Arab. Dan bahasa orang nanti di surga juga pakai bahasa Arab. Jadi kemana Pak Ustaz kalau kita nggak pandai baca Quran ini? Sementara itulah menjadi bahasa besok. Apa les privat dulu di padang mahsyar? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Bapak Ibu, jangan dibandingkan seperti awal mau sekolah ke Mesir. Les dulu 3 bulan bahasa Arab, baru lancar, baru berangkat sekolah. Dan seperti itu. Secara otomatis kita semua akan satu bahasa Arab. Tapi tiketnya salah satunya, lancarkan, fasihkan, biasakan lisan ini di dunia baca Al-Quran. Begitu Pak amalannya. Jadi kalau Bapak sudah mulai menyadari kekurangan kita tidak fasih baca Quran, undang guru ke rumah, belajar di rumah, tidak usah orang lain tahu, privasi kita terjaga. Yang penting ada keinginan Bapak Ibu belajar. Jangan malu biarpun sudah tua. Meninggal kita sedang dalam belajar, berarti jihad fisabilillah. Jihadnya apa Ustaz? Melawan kebodohan dalam diri kita ini. Begitu Bapak Ibu ya. Jangan patah semangat. Udah jam berapa nih Bang Darul? Udah lapar pula udah.
2138. Nah, sedikit lagi lah ya kan, sedikit lagi. Sudah beli mushafnya, sudah dibaca, sudah dipelajari, sudah. Bagian terakhir diamalkan Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa mengamalkan Pak Ustaz? Saya kan tak paham tafsir, maka Ustaz menjelaskannya. Saya kasihlah Bapak Ibu malam ini satu ya. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sekilas awak baca, nggak ada yang spesial situ. Rupanya Bapak Ibu kita ini bertahap. Kalau ingin sholatnya afdol, berjamaah. Tapi kalau ingin dapat hanya sepadan pahala saja, jangan Bapak Ibu menyangka sholat di rumah itu tidak sah. Sah itu. Cuman ibarat kali-kali matematika, kalau adanya duit 27 juta dibanding dengan 1 juta, orang waras itu kira-kira kalau disuruh milih, dia pilih 27 atau 1? Pastilah dia pilih 27. Kumandang azan itu Pak, Allahu Akbar, itu sedang menawar itu. Pilih yang 27 atau di rumah sholat sendiri 1. Itu tantangan Pak. Kalau seandainya tetap milih 1, hitung saja 60-70 tahun kita hidup, 5 kali sehari semalam, katakanlah dapat pahala sholat 5 waktu 5 saja. Sekali Bapak Ibu sholat maghrib berjamaah di musola Abu Dawud, ada 2 hadis. Kalau sholatnya zahar, maka dia mendapat 27. Kalau sholatnya dia sir, sembunyi, zuhur, asar, maka dapat 25. Saya sholat maghrib berjamaah, Bapak sholat maghrib sendiri di rumah, 27 kalilah Bapak sholat maghrib, baru bisa Bapak bandingi pahala kami di sini berjamaah maghrib sekali saja. Itu pun kalau Bapak Ibu nggak tertarik, nggak tahu saya menjelaskannya lagi. Berarti saya sholat maghrib berjamaah bukan berarti diartikan 27 ke depan tidak usah sholat lagi. Jangan begitu. Berarti 27 derajat saya dapat malam ini, masih hidup saya besok maghrib lagi 27. Katakanlah 30 kali saya sholat maghrib selama hidupku, 30 kali 27 derajat, itulah pahala sholat maghribku. Belum lagi ba'diyahnya, belum lagi sholat-sholat yang lainnya, itu baru sholat maghrib tapi berjamaah. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Zakat ini bisanya dibayar Bapak Ibu, baik tadinya Bapak Ibu berkata zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah itu Bapak Ibu di kampung kami dulu, saya ngaji, katakanlah ke guru ngaji si A. Anak ayah kami 5, saya anak nomor 2. Ayah, ibu kami anak 5. Di rumah itu ber-7. Di kampung dulu, ayah nanti zakat fitrah saya dengan abang saya, karena guru ngaji itu dibayar tidak pakai duit zaman dulu tahun 90-an. Ada pakai beras, ada pakai padi saat panen. Zaman saya masih begitu Bapak Ibu. Zakat fitrahku dengan abangku itu nanti ayah tidak antarkan ke masjid, ayah antar ke guru ngaji. Apakah itu boleh Pak Ustaz? Jawabnya supaya gampang diingat, selagi masuk asnaf yang 8 dalam surah At-Taubah, penerima zakat yang ditetapkan Al-Quran, langsung pun ke orangnya. Bolehnya itu Bapak Ibu, tapi ingat baik-baik, jaga niat, jaga hati. Jangan ketika dikasih zakat kita ini ke orang, ada kadang-kadang dalam hati merasa kita bantu orang lain. Padahal itu adalah hak dianya, itu dititip Allah ke kita. Jadi Pak Ustaz, kalau sholat paling bagus berjamaah, kalau zakat paling bagus lewat amil. Kalau Bapak Ibu serahkan ke Ustaz Rangkuti, saya sebagai amil, kasih ke Ustaz Opi sebagai pengelola zakat di Al-Hidayah, kita tidak tahu kemana zakatnya akan mereka salurkan, karena sudah kita serahkan ke dia. Tiba-tiba mereka salurkanlah ke fakir miskin. Ada nggak niat Bapak Ibu ingin ria? Tidak. Orang awam tidak jumpa. Amil itu bekerja zakat,
mempertemukan si pembayar zakat dan si penerima zakat, maka disebutkanlah di situ wa sholli alaihim, kata Quran, kalau bayar zakat kalian ambil, doa itu sangat banyak kalian dapatkan. Saya bayar zakat ke Pak Opi, kata Pak Opi, semoga harta Ustaz diberkahi Allah. Sampai zakat ini dikasih ke fakir miskin, maka fakir miskin berdoa, semoga yang berzakat ini makin barokah rezekinya. Udah berapa aku dapat doa Bapak Ibu? Paling sedikit udah dapatku 2. Tak mungkinlah zakatku itu hanya satu fakir miskin yang kasih. Pasti di ujung batu ini menyebar Bapak Ibu. Itu baru asnaf fakir miskin. Jadi zakat ini berapa nih Pak Ustaz? 2, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah ini saya kemarin sudah buat tutorial, tapi tak semua menonton. Bang Darus sudah bayar zakat fitrah? Sudah, alhamdulillah. Ke sini atau ke Hidayah? Nurul Islam, sesuai dengan di mana tempat kita ataupun radius RT RW-nya Bapak Ibu ya. Seandainya nanti seorang putih bayar di Padang Lawas, boleh enggak itu? Bahasa boleh itu boleh. Tapi di mana bayar zakat fitrah paling bagus? Di mana tinggal, di situ bayar. Jangan sampai fakir miskin di samping rumah tak makan, awak oper zakat ke kampung halaman. Jadi besok 1 Syawal terkutuk kawan Bapak Ibu. Terkutuk bahasanya ya, marah orang yang bawa kan. Begini Bapak Ibu ya. Sebelum saya bayarkan zakat fitrah kemarin ke Al-Hidayah, saya sudah buat video singkat. Caranya Pak, surat edaran itu kan sudah jelas gitu. Kalau Bapak Ibu dapat surat edaran saya bagikan dari Padang Lawas, itu beda ukuran dengan Rokan Hulu, Riau. Kementerian Agama Rokan Hulu itu membuat surat tiap tahun selalu kalau beras zakat fitrah 2,5 kilo. Jenis berasnya berurutan. Kalau Padang Lawas 2,7. Waspada Bapak Ibu, kalau masih hidup tahun besok, sudah terlanjur bayar zakat fitrah tahun ini, kita tidak menyalahkan yang dibuat surat oleh pemerintah itu. Tapi kalau dibaca dalam kitab fikih, itu 2,5 kilo itu per jiwa Bapak Ibu. Pas betul. Ibarat pakai pakaian, ketat betul. Seandainya bergerak kita sedikit koyak pakaian ini, seandainya ketika jatuh beras ni 1, 2, 3 butir, bisa cacat zakat fitrah kita itu Bapak Ibu. Itu kalau 2,5 kilo per jiwa. Kami Padang Lawas surat resminya dari MUI pun 2,7. Jadi Bapak Ibu, berapa bagusnya? Saya mau mulai dulu dari caranya. Apa yang Bapak Ibu makan biasanya 11 bulan lalu? Katakanlah beras topi koki yang terkenal di ujung batu ini saya tengok. Kalau Bapak Ibu bayar sepadan, itu sudah bagus. Artinya topi koki yang dimakan, topi koki bayar zakat fitrah. Jangan topi koki dimakan bayar pakai bulog, sesak napas tuh besok. Tengok orang Bapak Ibu. Pasti dibuat Allah menjadi penyakit besok, tengoklah. Karena di kampung banyak membuat begitu. Maaf Bapak Ibu ya, sempat nggak Bapak Ibu dapat beras dari PTP? Ada beras subsidi. Kalau dimasak Bapak Ibu, saking tidak layak makannya, kalau yang udah parah itu, dimasak kerasnya minta ampun. Apa salah satu hewan yang rakus Pak, yang halal? Bebek bertelur tuh, Bang Darus. Dilemparkan beras itu ke belakang setelah dimasak. Lemparkan ke belakang Pak, dicampur air pun tidak macam beras. Serakus-rakusnya bebek pun tak mau makan beras itu Bapak Ibu. Tapi masih banyak orang bayar zakat fitrah, dimakannya CML, bayarkannya bulog, udah berkutu-kutu pun itu dibayarkan. Terkutuk orang seperti itu Bapak Ibu. Kejam kali bahasa Ustaz ini, supaya sadar awak Bapak Ibu. Hanya inilah zakat diriku sekalinya setahun. Apalah sulitnya bagi kita Bapak Ibu? Yang pertama, CML kita makan, bayar pakai sokan. Apa sulitnya Bapak Ibu? Sekali setahunnya. Saya berangkat ke pasar Bapak Ibu, saya tanya itu Bang Ijal, toke beras itu langganan kita. Saya tanya, Bang, ya, apa beras Bang Ijal di sini yang paling mahal? Kaget dia. Tapi biasa Ustaz belanja CML topi koki, kok beras paling mahal? Beda ini. Ini Bang untuk zakat fitrah saya bilang. Begitu Pak Ustaz rupanya ya. Bang,
Apalagi yang kuharapkan dari diriku ini, sekian banyak nikmat Allah diberikan sama. Apa gara-gara berasnya sekali setahun yang ukurannya keluar surat 2,5 kilo? Apa berhitung aku ni sama Allah ini? Mana beras paling mahal sini bang? Ayo bayar. Dikeluarkannya 20 kilo. Saya, istri, anak 3 di rumah, berlima kami. Saya begitu bayar beras, saya bawa istri beli kantongan plastik. Begitu beli kantongan plastik sampai di rumah, saya buat video supaya diikuti oleh orang lain sesuai yang saya pelajari. Diturunkannya timbangan laundry itu Bapak Ibu, baru saya suruh istriku buatkan kantongan ini sebanyak 5 ya. 1 samaku, 1 untukmu, 3 untuk anak kita. Berapa ku buat bang? Surat edaran 2,5 kilo, padang lawas 2,7, zakat fitrah kita 3 kilo. Saya begitu bang. Apa? Sama. Mantap itu. Karena udah terlanjur sama aja lah. Saya buat 3 kilo Bapak Ibu. Yang mestinya kan 2,5 kilo, 10 kilo udah selesai kami ya bang. Udah aman kami mestinya. Saya buatkan 3 kilo. Ini untuk abang, kata istri. Oke. Timbang lagi, ini untuk saya nanti. Ini untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Saya masukkan ke karung, balik besok, baru saya antarkan ke Al-Hidayah. Jumpa saya sama Ustaz Opi, dia menerima zakat saya. Dalam haji Ustaz Opi, kalau haji dia tadi, baru Ustaz lah yang mencapek-capekkan amil. Begitu dalam haji dia. Memang capek ini saya buat. Saya bayarkan zakat fitrah yang wajib atas diriku karena Allah Ta'ala. Saya terima zakat fitrah pusat rambutnya karena Allah Ta'ala. Kami salurkan ke yang berhak menerima. 1, saya ambil lagi. Saya bayarkan zakat fitrah yang wajib atasku, istriku bernama si Fulan, kepada amil karena Allah Ta'ala. Saya terima zakat fitrah istri pusat rambutnya, akan kami salurkan kepada yang berhak menerima. Ku ambil lagi anak pertamaku. Ku ambil lagi anak keduaku. Ku ambil lagi anak ketigaku. Begitulah mestinya Bapak Ibu cara bayar zakat fitrah yang afdal. Bukan digabung sekali 15 kilo. Ku bayarkan zakat fitrahku dengan anak bidikku di rumah karena Allah Ta'ala. Sah itu Pak Ustaz. Sah, cuman nilainya paling dapat 80. Itu pun tak sampai. Kalau dibuat satu-satu, ku bayarkan zakat fitrahku yang wajib atas diriku karena Allah Ta'ala. Ku terima, kata amil, dapat nilai. Ku bayarkan zakat fitrah istriku bernama si Fulan. Itu baru 1 bini awak, ya kan? Kalau sempat 2, akadkan balik lagi. Ku bayarkan zakat fitrah istriku yang kedua, sini. Satu-satu bayarkan, jangan sekaligus. Itu maksudku. Aku baca contohnya saja itu, satu yang ini aku baca. Jangan gara-gara itu nanti marah pula gara-gara saya contohkan begitu. Maksud saya, kalau panjang umur besok, tahun besok, yang bayar zakat fitrah tahun ini, robatlah pelan-pelan. Kalau masih digabung, itulah gunanya kita mengaji. Yang paling bagus dipisah-pisah. Masih hidup Bapak Ibu dulu di zaman waktu kita masih kecil, orang tua kita bayar zakat fitrah pakai apa bahasa Indonesia baul-baul itu Bang Darus? Sumpit ya. Tahu Bapak Ibu sumpit kan? Macam tempat salak yang di Sedimpuan itu. Kami bayar zakat fitrah itu, masih nampak saya dulu ayah saya bayarnya pun begitu itu. 1 sumpit, 1 fitrah. Dulu itu 2 sumpit, 2 fitrah. Dikasih nama itu. Ini anak pertamaku, anak keduaku, ini istri. Ada itu Pak. Cuman sekarang orang ujung batu ini tak mau repot dia. Tak peduli dia. Berapa kita semua? 5. Berapa zakat kedua tahun ini untuk timbangan takaran dari kementerian? 2,5 kilo. Oke, dihitungnya langsung. Berarti kalau 2,5 kilo per jiwa, kita cuma 5, maka otomatis zakat kita kan berapa kilo itu Bang Darus? 12,5. 75, kurang lebih 10 kilo lebih sedikit, ya Bang? 7,5 kilo cuma dia. 12,5. Diberikannya lah nanti Bapak Ibu 10 kilo tambahnya sedikit lagi. Sebagusnya Bapak Ibu, kalau seandainya suratnya 2,5 kilo, Bapak Ibu buat saja 3 kilo, maka yang setengah kilo lebihnya
itulah menutupi cacat yang wajib, sama seperti solat wajib kurang khusyuk, habis itu kita solat ba'diyah, solat sunnah, itulah menutupi cacat yang wajib tadi. Zakat fitrah yang mungkin tadi kurang ikhlas, awak lebihkan setengah kilo menjadi infak sedekah, ditutupinya cacat zakat fitrah tadi. Itu maksudnya Bapak Ibu. Diamalkan begitu ya. Yang belum bayar zakat fitrah, begitulah caranya yang paling afdal, dan begitu pesannya dalam Al-Quran. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Itu gimana Bu? Kalau diuangkan, bagus juga pertanyaan Ibu nih. Dibaca surat itu Ibu, paling tinggi berasokan kan? Diduitkan menjadi 44.000 cuman. Maka Ibu tidak usah bayar lagi 44 itu, genapkan 50. Biar mantap ya. Pak Ustaz, aku lagi banyak duit ini. Zakat fitrah ku buat satu orang 100.000. Makin mantap lah. Senyum amil itu menerima zakat kita itu. Dicatatnya tetapnya itu harga itu. Tapi lebihnya ada kolomnya satu lagi, infak sedekah. Aku berzakat fitrah beras 3 kilo, tetapnya 2,5 kilo tercatat zakat fitrah, setengah kilo lagi menjadi infak dan sedekah. Bayangkan Pak, setengah kilo itu kalau dihitung biji berasnya mungkin ada 1.000 biji itu. Jangan harusnya berpencarlah itu nanti, masuklah ke perut, maaf orang fakir miskin di jalan Mangga 1, Mangga 2, jalan Kuini. Maka mereka kenyang dengan beras yang setengah kilo tadi. Berdoa dia, ya Allah, panjangkan umur yang berzakat tahun ini. Serpihan doa dia, masuklah ke pintu laundry kita, berkahlah usaha kita insya Allah. Begitu caranya Bapak Ibu. Pahamnya Bapak Ibu kan? Apalagi sudah ada azam-azam urat sedikit, naikkanlah zakat fitrah itu Bapak Ibu. Serius saya. Apalagi sudah agak-agak mulai goyang sedikit, cek awal urat. Ini Pak, jangan lagi banyak makan agak yang model kacang ya. Ini asam urat dah tinggi kali. Belum selesai asam urat, dicek lagi Pak, agak-agak hindari makan berlemak ya, kolesterol Bapak tinggi nih. Kalau sudah ada sinyal-sinyal begitu Bapak Ibu, ingat bahasanya ya. Tidak ada kita ini makin tua makin sehat. Ingat tuh Bapak Ibu. Kita ini makin tua pasti makin banyak penyakit. Kalau Bapak Ibu makin tua makin sehat, itu melawan takdir Al-Quran. Al-Quran menyebut, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang makin panjang umurnya, akan kami tarik nikmat-nikmat yang dulu, sebagai ganti kami lemahkan dia kembali. Apalah yang kilun, apakah kalian gunakan akal kalian, kata Allah. Surah Yasin itu Bapak Ibu. Ayat berapa itu Bang Lalu? Oh saya. Tapi surah Yasin itu kan? Surah Yasin. Tidak ada kita ini makin tua makin sehat Bapak Ibu. Yang ada makin tua makin banyak penyakit. Supaya kita makin sadar titik ujung kelemahan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumpung masih bisa, maksimalkan Bapak Ibu. Mengingat waktu, tak saya bahas zakat mal lagi, karena itu perhitungannya mudah sajanya. Asal dapat duit, apakah dari dagang, dari sawit 85 juta setahun, keluarkan saja 2,5%. Itu zakat mal itu. Dan susah-susah. Berapa harga emas sekarang 1 gram di pasar? Sudah sampai 1.500.000 gram, bukan emas, gram. Ujung batu pakai emas, Padang Lawas pakai gram. Cara ngitungnya, surat edaran Perbasnas keluar, itu hendaknya sampai dia lebihkan jauh-jauh kali. Titik amannya gimana? Saya tetap pakai yang 1 juta itu saja. 1 gram 1 juta, maka kali 85, berarti 85 juta penghasilan kita setahun. Itulah namanya haul. Nisabnya 85 juta. Kalau 84 juta, berarti tetap kita keluarkan, itu bukan zakat, itu infak sedekah. Kalau 85, 86, 87 sampai 1 miliar, lebih 1 miliar penghasilan setahun, tetap zakatnya 2,5%. Berapa 2,5% itu Pak Ustaz? 1 juta duit kita 25.000. 100 juta duit Bapak Ibu setahun, cuma 2.500.000-nya zakatnya itu Bapak Ibu.
Maka kalau penghasilan kita 100 juta setahun, 2.500.000 diminta Allah dan kita kasih, itulah yang menjadi asam urat itu Bapak Ibu. Yakin tak Bapak Ibu? Supaya paham kita Bapak Ibu. Karena itu punya orang fakir, dakwah keluarkan, dia akan berubah menjadi kolesterol, asam urat. Nanti Bapak Ibu berinfak sedekah ke dokter spesialis di awal proses. Begitu caranya. Sudah paham lah itu Bapak Ibu ya? Aku pun dah lapar kurang tadi, pulang lagi saya. Malam ni kamar anda ada makan kita ini? Ada. Kalau tak bangun tadi pun cepat-cepat kerja ni. Adanya makanan rupanya Bang Darus. Sampai di sinilah, sudah mau jam 10 rupanya ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti banyak salah tidak penyampaian ini, karena ini saya anggap keluarga. Ceramah saya pun saya buat macam keluarga lah, tidak formal-formal kali. Terutama Pak Putra kehadiran malam hari ini Bang, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir batin dan terima kasih selalu kebaikan Abang. Semoga apa cita-cita hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.